Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imanul Haq dari kelas 11 TJKT2. Di sini saya akan mengkonfigurasi ya routing, redistribution, OSPF dan static. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan sebuah topologi ya. Nah, untuk router yang menjadi redistributnya adalah router 2 di bagian tengah ini. Nah, ini di bagian sini nanti kita routingnya OSPF dan di sini static. Nah, ini kita anggap aja router 1, router 2 dan router 3. Nah, router 1 dan 2 ini akan menjalankan routing protokol OSPF dan 2 ke 3 dia akan menjalankan routing static. Nah, di sini saya sudah mengalamatkan IP-nya. Nah, di sini 192.168.10/24, 20/24, 30/24. Oke. Kita langsung saja konfigurasi untuk di router 1 dulu. Kita masuk dulu ke router 1, admin and control C system identity set name R1. Tools kita jalankan romonnya juga ya. Romon set enable yes. Oke. Salah. Ini adalah router 2. Router 2 di sini router satunya admin and control C system identity set name R1. Tools Roman set enable yes. Di sini juga admin Q control C system identity set name R3. Tools Roman set enable yes. Nah, untuk konfigurasinya saya menggunakan tampilan GUI, berarti saya harus masuk ke dalam inboxnya. Nah, apakah sudah terkonek router 1? Oke, dia sudah terbaca ya router 1. Kenapa yang tertampilnya hanya router 1? Karena di GNS ini router yang tertancap oleh cloud maka akan tertampil di Winbox. Tapi ketika tidak tertancap oleh ISP-nya atau cloud-nya, dia tidak akan tertampil di Winbox. Makanya di sini saya menjalankan Romon agar kita bisa menyeting melalui Romon. Kita masuk dulu ke R1, kita minimize, terus kita new inbox, kita buka dulu. Baru kita langsung connect to Romon. Harus saya close dulu. Oke, kita setting dulu router satunya ya. Nah, kita masuk ke IP address. Nah, di sini sudah dapat ya untuk IP DHCP kliennya ini di header 1. Kita tambahkan untuk di header 2, berarti untuk ke klien PC router 192.168.10.1/24. Ganti interface-nya router header 2, apply, copy. Ini 1.1.1.1/24. Karena hanya 2 yang dipakai, kita pakai /30 saja. Apply. Oke, tinggal kita masuk ke firewall, NAT, head, src NAT, identitasnya header 1, actionnya masquerade. Terus kita masuk ke DNS nya. DNS kita tambahkan DNS 88 saja. Terus kita allow remote request nya. Karena coba kita tes apakah sudah bisa ping untuk Google. Ping google.com. Oke, di sini sudah bisa ya. Terus kita tinggal DHCP server. DHCP server kita pilih DHCP setup. Nah, untuk di DHCP setup kita DHCP setup kan header 2 dan header 3. Kita header 2 dulu, kita tinggal di next. Nah, jika kalian ingin melimitasi berapa user yang bisa terhubung, bisa di address pool ini ya. Address to give out. Ini saya biarkan saja. Next. Oke.
Sekarang kita header 3 nya, header 3, next. Oke, sekarang kita jalankan routing protokol untuk routing OSPF nya. Kita masuk ke routing OSPF, kita masuk ke network, kita tambahkan. Ini kita tambahkan IP network dari address lokal kita. Address lokal berarti header 2 dan header 3. Begini berarti 1.1.1/30/30. Areanya kita pilih backbone. Apply, copy. Ini berarti 192.168.10.0/24. Areanya juga masih sama, area backbone. Nah, di sini sudah muncul ya D ini. Di sini header 2 dan header 3 interface-nya. Oke, sekarang kita masuk ke router 2. Kita new inbox saja. Inbox, terus kita connect to Roman. Dan jika tidak bisa connect to Roman, kita pakai kabel aja. Kita sambungkan kabelnya. Karena kebetulan di sini promonya agak nggak bisa ya. Jadi kita pakai kabel biar tertampil MAC address-nya di Winbox. Kita pakai interface yang paling terakhir aja. Untuk kabel ini hanya untuk memunculkan MAC address setiap router ya, tidak untuk lain-lain. Hanya untuk menampilkan MAC address di setiap router. Nah, di sini sudah tertampil ya. Ada router 2 dan router 3. Kita masuk ke router 2-nya dulu. Kita besarin aja. Terus kita IP DHCP client. Di sini sudah bound ya. Dia mendapatkan IP address-nya 111.2/30, berarti satu segmen dengan router 1. Kita tinggal tambahkan IP address untuk header 2 dan header 3. Untuk header 2 saya kasih 192.168.20.0/24. Pilih interface-nya header 2, apply, copy. Untuk menuju ke router 3-nya saya kasih 222.1/24, 30 saja. 30. Interface-nya header 3. Oke. Terus kita bikin koneksi internetnya dulu. Masuk ke firewall, NAT, tambah chain-nya SRC NAT, out inverse-nya header 1, action-nya masquerade, mascure. Terus kita masuk ke IP DNS, kita tambahkan DNS-nya 88 saja. Nah, kita checklist allow remote request-nya. Coba kita pingkan apakah sudah bisa ping Google. Ping google.com. Kayaknya dia sudah bisa ya. Sekarang kita aktifkan routing protokolnya. Nah, untuk routing protokol berarti dia yang hanya di untuk ke router 1 dia hanya header 2 dan satunya saja yang kita OSPF kan. Nanti header 3 di sini tidak usah ya. Header 1 dan 2 saja yang di OSPF. Kita masuk dulu ke header 2. Kita masuk ke IP routing OSPF. Kita tambahkan, kita masih memakai areanya backbone 111.0/30. Apply, copy. Terus kita tambahkan 192.168.20.0/24. Coba lihat di sini sudah terbaca ya. Header 1 dan header 2. Tinggal kita DHCP server kan untuk interface header 2 dan header 3. Header 2 tinggal kita next. Oke, balik. Bentar. Di sini saya pakainya networknya, jadi nggak bisa. Buat saya 1, oke. Di sini sudah benar. Oke, tinggal kita DHCP server kan. Tambah. Next. Oke. Tinggal kita header 3. Header 3 kita set up kan.
router 3. Next dan next. Oke. Sudah saya jalankan routing protokolnya, kita masuk ke router 3-nya. Oke, di sini sudah terbaca router 3, kita masuk ke router 3. Saya DHCP. Di sini sudah dapat ya IP dari router 2-nya. Kita tambahkan buat kliennya. Tadi 192.168.30.1/24. Kita pilih enter 2. Apply. Oke. Nah, di sini saya akan koneksikan internet dulu. NAT tambah chainnya out interface nya dari 1, actionnya masquerade. Actionnya masquerade. Terus kita tambahkan DNS nya agar bisa ping ke Google nya. Ping 888. Loading request nya jangan lupa di checklist. Apply. Tinggal kita routing statikkan agar si router 3 bisa berkomunikasi dengan router 2. Untuk routing statik kita masuk ke IP, terus kita masuk ke routes. Kita nge-route klien router 2, berarti 192.168.20.0/24. Masuk dulu ke router 3. Di sini saya kasih 192.168.20.0/24. Nah, gateway-nya adalah IP yang ada di header 3 router 2. Berarti 2.2.2.1. Oke. Apply. Oke. Nah, sekarang kita routekan juga di router 2 ke router 3. Kita masuk ke IP routes. Kita routekan ke router 3 192.168.30.0/24. Gateway-nya berarti 2.2.2.2. Oke. Coba kita masuk ke klien dulu, kita DHCP kan. Console. Oke. Nah, untuk mendapatkan IP DHCP-nya kita ketik DHCP saja. DHCP. Sini juga DHCP. DHCP. Oh, saya di router 3 belum di DHCP server ya. Kita masuk dulu ke router 3, IP DHCP server. DHCP setup router 2. Next dan next. Oke. Kita DHCP lagi untuk PC ini. Nah, di sini sudah ada orang. Di sini sudah dapat IP semua ya. Nah, ini adalah kita belum masuk ke redistribute. Nah, sebelum masuk ke redistribute kita pingkan apakah dia bisa ping dari root PC 1 ke PC 2. Kita ping. Kita pasang IP-nya. Nah, di sini. Nah, untuk PC 1 bisa ngeping ke PC 2. Nah, PC 1 seharusnya ini tidak bisa ping ke PC 3. Karena what the fuck. Oke, saya lanjut. Nah, di sini PC 1 bisa ngeping PC 3. Tapi ketika PC 3 mau ngeping di PC 1. Nah, dari PC 1 nih ngeping ke PC 3 nih. Kita coba ping. Seharusnya dia tidak bisa. Nah, dia tidak bisa. Tapi PC 1 ke PC 3 dia bisa, tapi PC 3 ke PC 1 bisa, PC 1 ke PC 3 tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum menyalakan routing redistribute-nya. Jadi, redistribute adalah untuk menggabungkan dua protokol routing yang berbeda. Di sini kan ada dua protokol routing berbeda, yang pertama OSPF dan static. Nah, ketika saya belum menjalankan routing redistribute, maka tidak bisa menjalannya. Nah, si PC 1
dia tidak bisa mengeping PC3. Nah, cara untuk redistribute kita cukup hanya satu router saja yang menjadi redistribute. Berarti jadi router yang bisa nyeting redistribute dia menjalankan dua protokol routing yang berbeda. Nah, dalam topologi ini cari router mana yang menjalankan dua routing protokol yang berbeda atau lebih yang menjalankan routing protokol yang berbeda. Nah, di sini kan di router 2. Jadi kita jalankan redistribute di router 2-nya saja. Kita masuk untuk OSPF dan static, kita masuk ke routing OSPF. Nah, kita bagian instance yang pada default ini kita redistribute, pilih yang static, ini pilih S type 1, yang OSPF nya kita pilih S type 1 juga. Lalu kita oke. Nah, terus kita coba ping lagi. Pada PC1 kita ping PC3. Nah, dia sudah bisa jalan karena dia sudah mengizinkan si router 2 sudah mengizinkan untuk saling berping. Jadi sudah menggabung jadi satu routing protokolnya. Nah, di sini berarti sudah bisa ngeping semuanya. Coba kita PC2-nya. PC2 ngeping PC1. PC2 ping PC1, kita copy dulu ini IP-nya. IP-nya ping, dia bisa. Coba kita ping lagi PC2 ke PC1, PC3 ya, ping. Nah, dia sudah saling terhubung ya. Oke, sekian dari video saya tentang bagaimana cara untuk routing redistribution OSPF dan static. Apabila ada penjelasan yang saya jelaskan kurang jelas atau tidak paham, boleh dipertanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.